Selamat malam, selamat datang di dalam Oase episode ke-213 malam ini. Bapak Ibu, lapar adalah indikasi yang sangat umum dan setiap dari kita alami. Ketika rasa lapar datang, jelas solusinya hanya satu, makan. Tidak ada cara lain. Kebutuhan itu harus dipenuhi, kebutuhan kita untuk makan. Itu lapar jasmani. Lantas bagaimana dengan lapar rohani? Apakah kita berusaha menyelesaikan kelaparan ini? Ataukah kita bersikap biasa saja? Karena toh kita tetap hidup dan tidak mati. Memang kelaparan rohani mengizinkan kita tetap hidup, berjalan, bernafas, dan bergerak. Namun tanpa makna. Kita ditinggalkan oleh makna. Tanpa makna, kita hanya mesin yang menunggu rusak. Apakah saat ini kita sedang lapar akan Tuhan? Maukah kita datang kepada Dia, Sang Pencipta, yang memberikan kita tujuan dan mengenyangkan jiwa kita? Mari Bapak Ibu, kita mengambil waktu berdiam sejenak di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Hari ini kembali kami datang di dalam kesadaran bahwa kami memerlukan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai perjalanan setengah jam ini. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat malam. Kita memasuki Oase episode yang ke-213 pada malam hari ini. Saya mengajak saudara-saudara untuk merasakan dan merefleksikan sebuah situasi yang disebut hunger, kelaparan. Mari teman-teman, saya mengajak kita membaca satu bagian Alkitab yang berasal dari kitab Amos pasal ke-8 ayat yang ke-11. Bunyinya demikian. Sesungguhnya waktu akan datang, demikian firman Tuhan, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini
bukan kelaparan akan makanan, dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Behold, the days are coming, declares the Lord God, when I will send a famine on the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of Lord. Saudara-saudara, bicara tentang kelaparan, imajinasi kita segera kepada persoalan pangan. Yang memang dunia ini sedang dan akan masuk ke dalam situasi yang bernama kelangkaan pangan, krisis pangan sebenarnya. Situasi krisis ini akan menjadi lebih serius karena perubahan iklim yang mengacaukan jadwal tanam, jadwal panen, perang, ketimpangan sosial, ketegangan global politik yang berdampak pada kerumitan logistik, distribusi pangan, dan sebagainya. Namun kalau kita bertanya kepada artificial intelligence, sekarang dunia ini sedang lapar apa? Maka uniknya OpenAI akan menjawab, sekarang ini dunia sedang kelaparan akan perdamaian, peaceful, keadilan, keberlanjutan lingkungan, kesehatan mental, dan sebagainya. Dan semuanya itu terkait dengan satu hal dasar, yaitu koneksi antar manusia. Itu jawaban OpenAI. Saudara, lalu apa itu koneksi antar manusia? Bukankah itu tidak lain, tidak bukan adalah relasi antar manusia? Selanjutnya, AI menjelaskan banyak orang merindukan hubungan yang lebih dalam, bermakna, baik secara fisik maupun emosional, terutama setelah periode panjang isolasi sosial akibat pandemi, longing for meaning. Dan sampai di sini, saudara-saudara, saya teringat kepada Viktor Frankl. Dia adalah seorang penyintas atau survivor saat mengalami penyiksaan di kamp konsentrasi Auschwitz pada masa Perang Dunia Kedua. Frankl bisa bertahan dengan cara ia berupaya selalu mencari makna di balik penyiksaan yang ia alami. Selama penyiksaan, Frankl mati-matian menjaga satu api kecil yang namanya hope, harapan. Harapan apa? Ia berharap pada suatu hari kelak, entah kapan, kalau ia bisa lolos keluar dari kamp konsentrasi, ia ingin kembali mengajar di universitas tempat ia mengajar sebelumnya, supaya ia dengan mengajar itu dia dapat berjumpa dengan manusia, dengan murid-muridnya. Ia bisa berelasi dengan manusia. Dan itu yang menjadi harapan besar dia. Dan harapan itu yang membuat ia bertahan. Berbeda dengan tahanan lain di kamp konsentrasi yang mengubur habis harapannya, sehingga kesehariannya hanya diisi dengan keputusasaan, maka Viktor Frankl tetap berharap dengan serius untuk bisa mengajar, untuk bisa membuat hidupnya bermakna, karena dengan mengajar itu dia berjumpa dengan orang lain. Selain itu ada hasrat kedua yang makin mengipasi api harapan di dalam hati Viktor Frankl. Itu adalah sebuah keinginan yang menggebu-gebu luar biasa di dalam hati Frankl untuk tetap percaya pada suatu hari kelak ia bisa berjumpa dan bersatu kembali dengan istrinya kelak. Ia punya harapan kuat untuk kembali melanjutkan relasi dengan istrinya itu. Dan ia terus-menerus memelihara api relasi itu dalam dirinya. Saudara-saudara, kengerian penjara dalam kamp konsentrasi Auschwitz tidak mampu memadamkan api relasi yang ada di dalam sanubari Frankl. Maka ia menulis sebuah buku Man in Search of Meaning. Manusia itu sebetulnya makhluk pencari makna, dan makna itu didapat dari relasi antar manusia. Hasrat untuk terus berelasi membuat manusia mampu bertahan, sehingga dikatakan manusia itu adalah makhluk yang lapar dan haus akan relasi ini. Nah, itulah zaman, saudara. Zaman di mana kelaparan dan kehausan terbesar terjadi karena kelaparan dan kehausan akan relasi. Persis seperti itulah yang diucapkan Nabi Amos dari yang tadi kita baca, saudara-saudara. 2700 tahun yang lampau. Sesungguhnya waktu akan datang, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan, dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan.
Kelaparan akan Tuhan, kelaparan firman Tuhan adalah kelaparan akan relasi dengan Tuhan. Saudara, mengapa terjadi kelaparan seperti ini? Karena relasi itu sudah berkurang, bahkan hilang pada zaman ini. Robert Mulholland dalam bukunya Invitation to a Journey mengatakan telah terjadi radical loss, lenyapnya relasi secara ekstrim pada masa sekarang ini, sehingga makna, nilai, tujuan-tujuan luhur pada masa ini sudah tergerus habis. Hilang, saudara. Hilang kemana? Hilang karena habis ditelan oleh zaman, oleh materialisme, hedonisme, konsumerisme, teknologi, dan semua itu adalah ikon-ikon modernisme yang berasumsi dapat mengganti, mensubstitusi relasi dengan sesuatu yang lain. Misalnya menganggap diri, self, itu adalah segalanya, sehingga tidak perlu yang lain, tidak perlu relasi. Namun asumsi itu gagal total. Kelaparan tetap ada di sana. Hunger, starvation, saudara. Komunitas Kristiani yang seharusnya menjadi ranah subur bagi tumbuhnya relasi, sering malah menjadi lahan yang kering kerontang buat tumbuhnya pohon relasi. Event-event Kristen, acara-acara Kristen kerap hanya berhenti sebagai ritual agamawi dan lebih menjadi semacam ajang kegiatan tiada henti dan pertemuan kerumunan-kerumunan ketimbang ruang-ruang untuk menjalin kedekatan. Tatkala dunia di luar sana haus relasi, komunitas kita miskin relasi. Maka tidak heran kelaparan menjadi-jadi. Yang paling sigap menangkap dan merespon fenomena kelaparan ini, ironinya adalah media sosial. Dengan cepat media sosial membangun platform-platform virtual agar manusia bisa saling berinteraksi, saling berbagi, saling berekspresi, bertukar manfaat, menjual keterkenalan, memamerkan kepopuleran. Namun sayang itu hanya terjadi di bagian permukaan, tidak real, itu hanya virtual dan sama sekali tidak menyelesaikan persoalan kelaparan di lapisan yang paling dalam dari manusia. Alih-alih mengatasi kelaparan relasi, media sosial malah menjadi ajang pamer diri yang ujung-ujungnya semakin membuat manusia semakin terisolasi, sendirian, merasa tidak perlu sahabat, cukup punya digital friend, followers, dan tanpa in-person friend yang real, yang hadir. Maka ia menjadi semakin kesepian dan semakin kelaparan. Dan salah satu kasus yang paling terkenal adalah ketika seorang bernama Daniel Desmond Amoffah, ini orang Amerika ya, yang lebih dikenal dengan nama Etika. Dia seorang YouTuber di New York. Dia seorang influencer media sosial yang dikenal karena konten videonya tentang video game. Etika ini, saudara, Daniel Desmond ini memiliki banyak pengikut, ratusan ribu pengikut di berbagai platform media sosial. Dan akhirnya dia tidak tahan dengan tekanan dan exposure yang tinggi. Dan akhirnya meninggal dunia tahun 2019 setelah berjuang dengan masalah kesehatan mental yang parah, saudara. Alih-alih membangun relasi, media sosial malah sering menjadi ajang perundungan, cyberbullying. Di Jepang ada satu pegulat profesional ya, namanya Hana Kimura. Dia seorang bintang tenar reality show Terrace House. Dia meninggal diduga bunuh diri karena mengalami cyberbullying secara intensional, saudara. Saudara, kelaparan dari Hana Kimura, kelaparan dari Etika Desmond Amoffah ini hanya satu contoh kecil di puncak gunung es dari mungkin ratusan juta manusia di muka bumi yang kelaparan dan kehausan akan relasi dan tidak tergantikan oleh apapun. Mereka dikenal publik, bahkan terkenal, namun satu hal, mereka tidak mengalami relasional. Dan itu meninggalkan lubang kelaparan relasional yang menganga sangat dalam. Saudara-saudara, dalam situasi seperti ini pada zaman ini bukan hal yang baru. Ya, Amos 8 tadi, sesungguhnya waktu akan datang,
Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan dan akan makanan, dan bukan kehausan akan air dan minuman, melainkan mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara, pada zaman itu, indikator ekonomi pada zaman Nabi Amos tergolong baik. Ya, pada zaman itu, inflasi pada zaman itu terkendali. Pertumbuhan ekonomi menjanjikan. Kerajaan Israel pada masa itu termasuk negara dengan tingkat kemakmuran, prosperity level yang baik. Situasi politik hari itu kondusif. Namun semua itu tidak serta-merta membuat keadilan sosial teratasi. Justru sebaliknya, ketimpangan ekonomi menjadi-jadi, indeks kesetaraan, indeks ketidaksetaraan itu tinggi, indeks koefisien Gini ya, ketidakpastian hukum ada di mana-mana. Amos pasal 8 mencatat orang miskin diinjak-injak, alat ukur seperti timbangan dikorupsi, saudara. Kecurangan ada di mana-mana dan itu terjadi tanpa rasa salah. Artinya ada kemerosotan moral yang besar ada di depan mata. Dan di bagian yang paling dasar dari semua itu adalah persoalan spiritual. Kaya raya namun kelaparan, minuman dan hiburan berlimpah namun kehausan. Jadi kelaparan yang dimaksud di dalam kitab Amos bukan kelaparan fisik, bukan kelaparan pangan, nutrisi, namun kelaparan spiritual. Kelaparan seperti apa, saudara? Ini adalah kelaparan karena rapuhnya relasi bangsa itu dengan Tuhan. Dan karena minimnya relasi bangsa itu dengan Tuhan. Dan mungkin karena putusnya relasi bangsa itu dengan Tuhan. Saudara Martin Buber, seorang filsuf Yahudi penulis buku I and Thou, mengatakan at the core of spiritual is relation. Apa yang ada pada jati diri, pada intisari spiritual, itu adalah relasional. Miskinnya relasional akan paralel dengan miskinnya spiritual. Kelaparan spiritual sesungguhnya adalah kelaparan relasional. Sebagai orang Kristen kita sepertinya itu butuh kegiatan untuk Tuhan. Namun sesungguhnya kita butuh kedekatan dengan Tuhan. Sepertinya kita butuh berbagai pengetahuan tentang Tuhan. Namun sesungguhnya kita sangat dan lebih butuh kelekatan bersama Tuhan. Itulah sebabnya Amos 5 mencatat walaupun bangsa Israel teratur melakukan ritual dan ibadah agamawi, Tuhan berkata, apa gunanya hari Tuhan bagimu? Itu Amos 5 ayat 18. Lebih keras lagi Tuhan berkata, aku membenci perayaanmu, aku tidak senang dengan perkumpulanmu, persekutuanmu. Aku tidak suka persembahanmu, aku tidak mau mendengar nyanyian pujianmu. Amos 5, 21-23. Jadi walaupun bangsa itu tekun menjalankan ritual ibadah pada hari-hari ibadah, namun tanpa relasi kepada Tuhan, kitab Amos memperlihatkan itu ibadah yang dibenci Tuhan. Saudara bayangkan nggak ini saudara, ibadah yang dibenci Tuhan. Saudara terhadap semua aktivitas agama yang sejenis ini Tuhan berkata, jauhkanlah itu daripadaku. Amos 5 ayat 23. Saudara, apa yang sebenarnya Tuhan inginkan? Amos 5 ayat 4 berkata, carilah aku. Amos 5 ayat 6 mengatakan, carilah Tuhan. Artinya ada persoalan esensial yang perlu direnguh, yaitu mencari Tuhan, mendapati Tuhan, menemui Tuhan, menjumpai Tuhan, dan mendekat kepada Tuhan. Satu kata tunggal yang dapat digunakan untuk ini adalah berelasi dengan Tuhan. Relasi ini yang broken, yang rusak ketika manusia jatuh dalam dosa. Dan relasi inilah yang terjadi dalam keseharian kita sekarang ini, digerus zaman. Saudara-saudara, relasi manusia sebagai ciptaan, relasi manusia kita ini sebagai ciptaan, dengan Tuhan sebagai pencipta itu memiliki dimensi yang unik, yang tidak ada pada model relasi manapun dan kapanpun di dunia ini. Saudara, relasi ini bukan relasi yang sekedar kenal, kontak begitu, relasi-relasi permukaan sekedar tahu.
Tapi relasi ini adalah relasi seperti yang digambarkan Tuhan di dalam Injil Yohanes 5 ayat 15. Ketika Yesus berkatakan, relasi aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Relasi ini adalah relasi yang saling mendiami, saling menghuni, saling ada di dalam, saling hadir di sana. Saudara, relasi ketersalingan inilah yang mampu mengisi ruang-ruang kelaparan di dalam hati manusia. Relasi seperti ini yang memuaskan haus dahaga manusia. Relasi ini adalah relasi spiritual relation. Saudara-saudara, dalam rutinitas kesibukan kita yang tiada henti, saudara, dalam ketergesa-gesaan ritme hidup yang semakin terakselerasi, mengejar ambisi, prestasi, reputasi, yang membuat hidupmu dan hidupku kelaparan, kehausan, kekeringan, bukan akan makanan dan minuman. Saudara dan saya sebenarnya diberikan hal yang paling mendasar, saudara. Ada sesuatu, yaitu lapar dan haus akan relasi kepada Tuhan. Maukah, saudara, kita meneguk itu? Kita kembali kepada itu. Karena hanya itulah yang mampu memuaskan haus, dahaga, dan kelaparan kita di dalam zaman ini. Saudara, mari kita mengambil waktu sejenak untuk berhenti dalam keheningan. Sadarkah saudara bahwa Anda dan saya sesungguhnya adalah makhluk yang kelaparan? Bukan kelaparan akan makanan dan minuman, namun akan relasi yang dekat dengan Tuhan.
Izinkan saya untuk menutup doa ini dengan sebuah doa dari Saint Anselm dari abad 11. Oh my God, teach my heart where and how to seek you, where and how to find you. Draw my soul's desire to encounter you, to express my deep yearning for your divine presence and divine enlightenment. Ya Tuhan, ajar hatiku mengetahui di mana dan bagaimana aku bisa mencarimu, kemana dan bagaimana aku dapat menemui Engkau. Tariklah hasrat jiwaku untuk menjumpaimu, untuk menyatakan ceritaku yang paling dalam, untuk dapat merasakan kehadiranmu yang paling ilahi. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silakan mengikuti Oase melalui YouTube. Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Bagi Bapak Ibu yang terpanggil untuk memberikan persembahan bagi pelayanan SMC, silakan memberikan persembahan melalui transfer rekening bank, atau Bapak Ibu bisa men-scan QR Code yang ada di layar. Demikian pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord